Tumbuhan lumut atau Bryophytes berasal dari bahasa Yunani yaitu bryon yang berarti lumut dan phyton yang berarti tumbuhan. Lumut adalah divisi tumbuhan yang tidak mempunyai akar dan daun sejati, akan tetapi bisa menyerap zat hara dan fotosintesis. Pada umumnya, lumut dapat mudah tumbuh atau hidup di tempat yang basah atau lembab. Tumbuhan lumut memiliki sifat autotrof karena ia mempunyai sel-sel plastida yang dapat menghasilkan klorofil. Tubuh lumut diselubungi oleh kutikula lilin yang dapat memungkinkan mengurangi penguapan berlebihan dari tubuhnya, sehingga lumut dapat beradaptasi di lingkungan yang tak terlalu basah. Tumbuhan lumut tergolong sebagai Cormophyta berspora, karena lumut dapat menghasilkan spora yang digunakan untuk alat perkembangbiakannya. Tumbuhan lumut merupakan kelompok terbesar dari kelompok tumbuhan lainnya, dengan jumlah 25.000 spesies yang ditemukan di dunia. Ciri-ciri lumut. Yang pertama, lumut dapat hidup secara berkelompok atau berkoloni. Yang kedua, tidak berpembuluh karena lumut tidak memiliki daun, batang, dan akar sejati. Yang ketiga, lumut berukuran kecil, umumnya tidak sampai 1 atau 2 cm. Yang keempat, lumut mengandung klorofil sesuai dengan warnanya yang hijau. Yang kelima, lumut habitatnya di tempat yang lembab dan terlindung dari sinar matahari. Yang keenam, tidak memiliki pembuluh seperti xilem dan phloem. Ketujuh, multiseluler. Yang kedelapan, lumut mengalami metagenesis. Yang kesembilan, lumut mengalami pertumbuhan primer, tidak dapat diperbesar dan hanya memanjang. Selanjutnya ada jenis-jenis lumut. Yang pertama itu lumut hati atau Hepaticopsida. Lumut hati atau nama ilmiahnya Hepaticopsida adalah jenis lumut yang mempunyai anggota mencapai 6.000 spesies. Dinamakan lumut hati karena memiliki banyak lekukan dan sekilas mirip bentuk hati. Adapun beberapa spesies yang tergolong dalam kelompok lumut hati adalah Haplomitrium sp, Ricardia indica, Pellia calycina, Marchantia polymorpha, Reboulia hemisparica, Scapania nemorosa, Jangermania sp. Yang kedua ada lumut tanduk atau Anthocerotei. Lumut tanduk adalah salah satu jenis lumut yang bisa dijadikan sebagai tanaman lumut dekorasi pada akuarium. Cukup ditempelkan beberapa potongan lumut pada posisi bawah akuarium. Lumut tanduk tidak berbeda jauh dengan lumut hati. Yang membedakan adalah sporofitnya yang berbentuk kapsul dan memanjang mirip karpet lebar. Adapun beberapa spesies yang tergolong dalam kelompok lumut tanduk adalah Anthoceros punctatus, Paeoceros laevis, dan Leosporoceros. Yang ketiga ada lumut daun atau Bryopsida. Lumut daun atau lumut sejati atau Bryopsida merupakan jenis lumut yang mempunyai jumlah paling banyak jika dibandingkan dengan lumut hati dan lumut tanduk. Lumut daun mirip dengan tumbuhan kecil yang tumbuh tegak dengan tinggi sekitar 10 cm dan beberapa ada yang mencapai 40 cm. Daunnya berukuran kecil dan tersebar di sekeliling batangnya. Adapun beberapa spesies yang tergolong dalam kelompok lumut daun adalah Polytrichum hyperboreum, Sphagnum palustri, Polytrichum common, Dichodontium, Campylopus, Sphagnum squarosum. Selanjutnya ada ciri-ciri lumut. Yang pertama adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Ciri-cirinya adalah sebagian lumut tidak memiliki daun. Lumut hati yang memiliki daun dan bentuknya menyerupai lembaran berbulus dan berpipih. Bisa juga bertahan dengan bantuan rhizoid atau tumbuhan lain. Lumut hati bertahan hidup dengan mendatar dan melekat di bebatuan. Memiliki alat reproduksi yang bentuknya mirip dengan payung. Selanjutnya lumut tanduk atau Anthocerotopsida. Ciri-cirinya adalah memiliki sporotip yang berbentuk kapsul dan gemtotip memanjang seperti karpet lebar. Hanya memiliki satu famili, yaitu Anthocerotaceae. Memiliki sporagium yang tidak bertangkai seperti tanduk yang memanjang sekitar 10-15 cm. Selanjutnya, lumut daun atau Bryopsida.
Ciri-cirinya adalah daunnya berukuran kecil, tersebar di sekeliling batang. Jenis lumut yang memiliki permukaan akar atau rhizoid. Batang dan daun sederhana berkelompok menyerupai hamparan tebal mirip buludru. Spora lumut daun terdiri dari 2 lapisan, endospor dan endospora. Selanjutnya lumut daun atau Bryopsida terdiri atas beberapa ordo. Yang pertama adalah Orodosphagnales. Contoh spesiesnya Sphagnum spoarosum, Sphagnum fumbriatum atau lumut gambut, Sphagnum acutifolium. Yang kedua, ordo Bryales. Contoh spesiesnya Pogonatum cirrhatum, Polytritum cumunae. Yang ketiga, ordo Andreales. Contoh spesiesnya Andrea rufestris, Andrea petrophylla. Pergiliran keturunan lumut. Lumut mengalami pergiliran keturunan atau biasa disebut metagenesis. Nah, dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami 2 fase kehidupan. Yang pertama ada gametofit atau biasa disebut haploid, dan yang kedua ada sporofit yang biasa disebut diploid. Lumut memiliki 2 alat perkembangbiakan atau gamet dan gium. Yang pertama ada archegonium sebagai sel betina dan antheridium sebagai sel jantannya. Nah, kan ada skemanya nih, cuma sebelum kita masuk ke skema, kita harus memahami bahwa lumut ini berkembang biak menggunakan spora. Nah, spora ini akan berkembang menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut dan akan berpecah menjadi 2, antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan spermatozoa dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Nah, nanti si spermatozoa dan sel telur ini akan bertemu dan menghasilkan zigot. Zigot akan berkembang menjadi sporogonium dan sporogonium ini juga akan berkembang menjadi sporangium atau biasa disebut kotak spora. Nah, di kotak spora ini akan menghasilkan spora. Nah, spora akan kembali berkembang menjadi protonema dan akan secara terus-menerus melakukan perkembangbiakan atau metagenesis. Nah, yang tadi aku sebutin 2 fase kehidupan dari lumut, di sini bisa kita pisahkan ya di dalam skema. Jadi, ketika si spora ini berkembang menjadi protonema hingga menjadi spermatozoa dan sel telur, itu biasa disebut dengan fase gametofit. Dan ketika sudah menjadi zigot sampai menjadi spora, itu disebut dengan sporofit. Habitat lumut. Umumnya lumut ini tumbuh di rawa-rawa, membentuk rumpun atau bantalan yang dari tiap-tiap tahun bertambah luas, sedangkan bagian bawah air mati berubah menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Jenis tanah ini bermanfaat untuk menggemburkan medium pada pot dan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Karena habitatnya sangat luas, maka tumbuhannya pun mempunyai struktur yang bermacam-macam. Di daerah kering, badan lumut ini bisa membentuk seperti bantalan, sedangkan yang hidupnya di tanah hutan bisa membentuk seperti lapisan permadani. Lumut di daerah lahan gambut dapat menutupi tanah sampai beribu kilometer. Peranan tumbuhan lumut untuk manusia. Spesies lumut Marchantia polymorpha biasa dimanfaatkan sebagai obat hepatitis. 2. Jenis-jenis lumut gambut yang termasuk dalam genus Sphagnum biasa digunakan sebagai pengganti kapas. Sphagnum juga berfungsi untuk membantu penyerapan air dan menjaga kelembapan tanah. 3. Cephalozella Massalongoi. Spesies lumut ini
biasa tumbuh di tanah atau batuan yang mengandung tembaga sehingga dapat digunakan sebagai indikator keberadaan tembaga. 4. Aspenium nidus biasa digunakan sebagai tanaman hias. Terima kasih.